Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian, semangat pagi. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang energi baru terbarukan. Yang kita ketahui di mana energi baru terbarukan itu adalah energi yang cepat diisi kembali oleh alam dan berasal dari alam, dan itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan di mana pemanfaatannya adalah untuk keperluan manusia sehari-hari seperti listrik dan lain-lain. Nah, di mana kita ketahui 4 elemen yang utama dari bumi ini adalah api, udara, air, dan tanah. Ketiga elemen yang saya sebutkan sebelumnya, api, udara, dan air, sudah ada riset tentang untuk pengembangan ke energinya. Dalam konteks ini adalah energi listrik. Nah, bagaimana dengan tanah? Itu adalah sebuah pertanyaan yang belum terjawab sampai dengan saat ini. Dan di sini kami akan membahas tentang tanah, di mana pemanfaatannya untuk energi listrik. Nah, akan kita saksikan berikut ini adalah sebuah riset, sebuah pembuktian bahwa tanah juga dapat menghasilkan energi listrik. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Ini bisa disebutkan alatnya apa aja nih, Mas? Nah, kita kan tadi mau bahas tentang energi baru terbarukan menggunakan tanah. Nah, di sini yang kita perlukan adalah yang pasti tanah secukupnya. Tanahnya berapa gram? Nah, secukupnya berapa gram itu tergantung sama tempatnya. Ini namanya kompartmen box. Di sini ada kurang lebih berapa? 18 kotak. 2, 3, 4, 5, 6 kali 3, 8. Nah, kemudian di sini kita butuhkan adalah ini ya, tembaga sama seng. Tembaga sama plaseng. Tolong di zoom, Mas. Oke, cukup ya tembaga sama seng. Bisa dibeli di toko bangunan yang plasengnya, yang tembaga mungkin di toko material elektronik. Harganya cukup mahal yang tembaga. Kemudian kan nanti belinya ukurannya besar. Jadi kita butuhkan gunting plat. Gunting plat untuk memotong plat tembaga dan sengnya ini. Dipotongnya sesuai dengan ukuran yang ada di kompartmen box. Mas, bisa minta tolong di zoom kompartmen boxnya. Nah, ini bisa dipaskan aja. Jangan langsung ukurannya sama besarnya, tapi disediain space sedikit biar bisa disabut copot. Terus ada tang kombinasi sama air, terus caster, dan juga kabel. Terus jangan lupa lebih baik kita pakai ini sarung tangan biar aman, biar nggak kotor. Tapi kan berhenti kotor itu baik. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembuatannya dulu. Pertama-tama kalau Anda beli di toko bangunan kan masih lembaran platnya. Setelah dipotong tadi, kita akan melakukan proses penekukan plat tembaga sama seng. Di sini nanti kita akan bikin tiap kotaknya ini diibaratkan satu baterai dengan memiliki kutub positif dan negatif. Dengan kutub positifnya itu adalah tembaga dan negatifnya itu adalah seng. Jadi nanti di sini ada 18 baterai dari tanah liat. Nanti akan kita serikan semua sehingga kita hubungkan positif dan negatifnya menjadi satu, kurang lebih seperti ini. Mau dilipat bagaimana juga nggak masalah. Yang penting bisa menjadi satu. Karena ini tadi udah dibantu sama teman-teman saya untuk melipatnya, jadi kita langsung pasang aja. Kita lihat dulu masangnya ini. Ya. Nah, di sini kita pasang seperti ini ya. Nanti yang paling ujung adalah plat seng. Kita pasang berurutan
Seng tembaga. Saya minta tolong dibantu, Mas. Masalah penatannya sendiri ya, Mas. Kalau terbalik gimana? Sama masalahnya. Terbalik gimana? Maksudnya kan ini saya tembaga Kalau dibalik gini, nanti satu baterai ini tidak akan keluar arusnya, soalnya di sini adalah tank dengan tank. Nah, ini adalah untuk negatifnya semua nanti. Oke, terima kasih bantuannya Mas Michael sama Mas Catur. Udah jadi seperti ini kan. Oke, sekarang kita kesampingkan dulu kompartemen dan plat bagasan. Kita masuk ke pengolahan tanahnya. Nah, ini kita ada alas ya, kita pakai alas aja dulu. Ya, kemudian tanah yang ini kita aja ngedot. Ya, jadi yang kita pakai tanah di sini adalah tanah yang biasa di Tepulon, di pekarangan. Jadi teksturnya memang sudah halus. Tapi kalau Anda mau menggunakan tanah yang kering, teksturnya masih batu-batu itu kan setelah Anda ambil, Anda bisa pecahkan lebih dahulu biar lebih lembut. Setelah itu baru kita beri air. Jadikan area yang tuangkan Mas. Nah, setelah dituangkan, bisa diaduk biar menjadi tanah liat. Nah, tadi kan udah kita campur air. Kalau dipakai airnya secukupnya, sampai dengan tanahnya liat. Liat seperti ini ya. Liat, namanya juga tanah liat. Udah, setelah menjadi liat seperti ini tanahnya, kita ambil kembali kompartemen boxnya. Sekarang kita masukkan tanah ini ke kompartemen box, tapi sebelum itu kita lepas dulu ini tembaga matanya. Emang kenapa Mas kalau nggak dilepas dulu Mas? Nanti agak susah, masukinnya nggak rata tanahnya. Ini Mas. Malah bikin bakso Mas. Jangan penuh-penuh Mas. Jangan penuh-penuh. Ini nggak penuh. Nah, ini kan sudah selesai kita isi 16 kotak terisi semua. Pada saat pengisian kan pasti nanti akan terjadi belepotan, kotor. Nah, itu kalau bisa jangan sampai seperti itu. Soalnya kenapa? Pada saat nanti udah kita pasang tembaga masang, bisa sisi baterai yang sebelah sini dan sini, kanan dan kirinya ini, dia short karena air, nanti dia akan dianggap satu baterai, bukan dua baterai. Nah, itu di situ kan kita akan terjadi kerugian. Soalnya kalau satu baterai taruhlah di sini 1 volt, ini 1 volt. Tapi nanti kalau dua baterai ini dianggap satu, otomatis kita akan kehilangan 1 volt. Soalnya harusnya kalau dicari ini bisa jadi 2 volt, nanti akan dianggap menjadi 1 volt saja dengan ampere yang sedikit lebih gede. Nah, kalau terjadi seperti itu, bagaimana? Kita bersihkan dengan air dan lap kain lah, apa aja boleh. Nah, kita bersihkan ujung-ujungnya. Kiranya udah cukup, kemudian kita pasangkan tembaga dan platenya. Tanah yang bisa kita tata seperti tadi lagi. Dan kalau ada susah memasukkannya karena tembaganya bisa kita buat space dulu.
sampai dengan 16 kali sampai dengan terisi semua. Nah, udah dipasang semua kan mas tembaganya sampai dengan 18 kotak ini. Jika nanti ada yang kering, tanahnya kok kelihatan kurang lembab, kita tambahin air sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak. Takutnya nanti kalau terlalu banyak bisa ngesort ke yang lain lagi. Kan sudah semua, tinggal di ujung yang sebelah sini kita kasih tank, dan yang sebelah sini kita kasih tembaga. Untuk pembuktiannya kita menggunakan kabel. Kita sambungkan ke anoda yang sebelah sini, katoda untuk negatifnya dari baterai yang paling ujung. Kita tolong masukkannya. Nah, kabelnya kita sambungkan. Mau dia dibor dulu atau gimana untuk menyambungkan kabelnya, terserah Anda mau dengan cara seperti apa. Satu lagi yang sebelah sini juga. Nah, sekarang kita akan uji pembuktian kalau tanah liat ini bisa menghasilkan tegangan listrik. Jadi, sekarang kita ukur per selnya dulu. Tembaga adalah kutub positif dan yang tank adalah kutub negatif. Tolong mas, di satu sel dulu aja. Mau dari sini ya. Nah. Oke, bisa minta tolong bikin lagi. Di sini terbaca satu selnya adalah kurang lebih 1 volt. Coba ke sel yang kedua. Bertambah ya. Ketiga. Tambah. Ayo terus naik. Oke, terus. Naik. Oke, selanjutnya. Ini dengan asumsi per sel adalah 1 volt. Maka di sini ada 18 kotak, jadi seharusnya kurang lebih ada 18 volt. Kita naikkan ke batas ukur di 50. Oke, next. Di batas ukur 50 bisa terbaca di sini adalah 10 volt. Lanjut. Oke, di hasil pengukuran terakhir di sini terbaca kurang lebih 12 atau 13 volt. Mungkin ini karena analog ya, jadi mungkin kurang akurasi. Mungkin nanti bisa kita coba lagi dengan yang digital. Sekarang ini kan pembuktian dengan laser. Sekarang kita akan uji coba dengan LED, dengan lampu LED. Di sini saya sudah bawa lampu LED yang mempunyai 3 warna. Kita uji coba dengan LED. Apakah terlihat lampunya nyala? Oke, ini bukti ya bahwa dengan tanah liat aja kita bisa menghasilkan tegangan kurang lebih sekitar 13 volt. Dengan tanah liat dan tank 2 tembaga dapat menghidupkan lampu LED 3 warna ini.
tadi adalah video pembuatan dari baterai tanah liat ini. Sudah bisa kita saksikan tadi kan waktu gelap nyala lampunya nyala terang. Kalau saat ini mungkin sudah agak redup soalnya lebih terang dari cahaya lampu. Timbul suatu pertanyaan, kenapa kok tanah liat dan juga air bisa menghasilkan energi listrik hanya dengan plat tembaga dan plat seng? Kami belum melakukan riset secara ilmiah, tapi kami melakukan sebuah pencarian tentang bukti-bukti kenapa kok sampai bisa timbul arus listrik, dan kami mendapatkan sebuah bukti yaitu dengan konsep dasar elektrokimia. Seperti apa elektrokimia tersebut? Mari kita saksikan bersama-sama materi berikut ini. Nah, itu tadi adalah materi tentang elektrokimia, dan dari materi elektrokimia tersebut kita dapat ketahui kenapa kok kita menggunakan seng dan tembaga, dan kenapa kok tembaga itu menjadi anoda dan seng menjadi katoda. Ini adalah alasannya. Jadi tiap satu sel dalam kompartemen box tersebut ada satu seng dan satu tembaga. Nah, lalu bagaimana kok seng dapat menjadi katoda dan tembaga menjadi anoda? Itu karena energi potensial reduksi dari seng adalah minus 0,76 volt, dan potensial reduksi dari cukrum atau tembaga adalah sebesar positif 0,34 volt. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa seng, zinc atau seng lebih negatif daripada cukrum. Itulah kenapa seng menjadi katoda dan cukrum menjadi anoda. Dan dari persamaan yang ada di dalam tadi dapat diketahui bahwa nantinya satu sel per kotak ini akan menghasilkan tegangan berapa volt, dan ini adalah perhitungannya. Di sini kita katoda adalah seng, jadi katoda itu kan negatif ya. Lalu nilainya dari Zn tersebut ditambah dengan, karena dia positif, dari cukrum, maka hasilnya adalah positif 0,76 ditambah 0,34. Maka hasilnya tegangan yang akan dihasilkan satu sel kurang lebih adalah 1,1 volt. Dan pada video pembuatan kemarin itu ada pengujian menggunakan multitester dengan hasilnya kurang lebih adalah 1 volt, dan itu membuktikan bahwa perhitungan ini benar. Kemudian karena dari elektrokimia ini yang transparansi ini menggunakan yang namanya jembatan garam, dan pada materi tersebut jembatan garamnya adalah larutan kimia di materi yang tadi. Lalu pada baterai tanah kita ini, apa yang menjadi jembatan garam tersebut? Nah, yang menjadi jembatan garam tersebut adalah tanah dan air yang bercampur sehingga menjadi jembatan garam. Lalu, apakah kandungan dari tanah dan air tersebut? Kami sudah mencari-cari bukti dari internet dan menemukan fakta sebagai berikut. Mari kita lihat bersama-sama.
Nah, itu tadi adalah tayangan dari website referensi kami. Dan di website tersebut menyebutkan bahwa hampir semua alami yang ada di dunia ini mengandung ion klorida dan ion sulfat. Dan pada materi atau teori yang tadi di kimia elektrokimia, di situ beberapa kali disebutkan bahwa sulfat itu menjadi kunci utamanya. Lalu apakah sulfat itu sendiri? Kita lihat dari Wikipedia, sulfat itu adalah suatu jenis garam yang berasal dari asam sulfat, dan itu menjelaskan dari teori tadi bahwa elektrokimia transferensi itu membutuhkan yang namanya jembatan garam untuk dapat menghasilkan suatu tegangan tersebut. Nah, dari uji coba dengan tema energi baru terbarukan menggunakan tanah liat ini dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa tanah liat dapat menjadi sebuah energi, sebuah sumber tegangan menggunakan konsep elektrokimia, dan kandungan sulfat dalam air dan tanah tersebutlah yang menjadikan tanah liat itu sebagai jembatan garam dalam konsep elektrokimia. Dan semua itu masih opini kami, masih sebatas pencarian melalui teori-teori dari kami, dan tetap membutuhkan sebuah pengujian secara ilmiah. Oke, sekian dulu dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di proyek selanjutnya.